Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilda Ekarna Febrianti, nomor urut absen 14 dengan NIM 2332610148. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, tugas ujian tengah semester mata kuliah statistika. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Disediakan tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Berat badan 41 sampai 43 dengan frekuensi 6, berat badan 44 sampai 46 dengan frekuensi 5, berat badan 47 sampai 49 frekuensi 11, berat badan 50 sampai 52 frekuensi 7, berat badan 53 sampai 55 frekuensi 8, berat badan terakhir berat badan 56 sampai 58 dengan frekuensi 7. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari XI dan juga FI dikali XI. Sebelumnya, jumlah frekuensi di sini adalah 44. Nah, cara menghitung XI adalah dengan angka interval pertama, kelas interval pertama ditambah kelas interval terakhir dibagi 2. Namun, di sini kelas interval saya hanya berjarak 3. Jadi, saya mengambil angka di tengahnya, yakni didapat XI dari 41 sampai 43 adalah 42, XI dari 41 sampai 46 adalah 45, XI dari 47 sampai 49 adalah 48, XI dari 50 sampai 52 adalah 51, XI dari 53 sampai 55 adalah 54, dan yang terakhir XI 56 sampai 58 adalah 57. Nah, kita dapat menghitung FI dikali X ini. Nah, kita bisa langsung masuk. 6 dikali 42 hasilnya adalah 252. Selanjutnya 5 dikali 45 hasilnya 225. Selanjutnya 11 dikali 48 hasilnya adalah 528. 7 dikali 51 hasilnya 357. 8 dikali 54 hasilnya 432. Dan yang terakhir 7 dikali 57 adalah 399. Dan di sini kita dapat dari jumlah FI dikali XI sama dengan 2193. Selanjutnya, di sini saya akan menjabarkan pengertian dari mean dan cara menghitungnya. Nah, mean sendiri adalah salah satu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Di sini, kita akan mencari mean dari data yang sudah kita dapatkan tadi. Dengan rumus jumlah FI dikali XI dibagi jumlah frekuensi. Nah, di sini tadi kan FI dikali XI-nya 2193. Kita masukkan di sini dan jumlah frekuensinya adalah 44. Dan jadi kita dapat hitung dan mendapatkan nilai 49,84. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian median. Median atau ME atau kuartil adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar maupun sebaliknya. Apabila suatu data mempunyai median, maka mediannya tunggal. Saya akan menghitung median dari data yang sudah kita sediakan tadi ya. Cara mencari median, kita harus mencari kelas mediannya terlebih dahulu. Di sini cara menghitung kelas median, kita bisa menggunakan rumus setengah dikali N. Kita bisa tulis setengah dikali N. Setengah dikali N. N kita ambil dari jumlah frekuensi, yang dimana jumlah frekuensinya tadi adalah 44, dan kita mendapatkan hasil 22. Nah, jadi kelas median di sini adalah di sini, yaitu 47 sampai 49. Nah, sebelum kita lanjut menghitung, kita juga harus menentukan nilai dari BSS, CI, FKUM, dan FMAT. Nah, apa sih BBS itu? BBS adalah batas bawah kelas ya. Dan CI adalah
kelas interval, frekuensi kumulatif adalah dan frekuensi median. Nah, BBS ini kita dapatkan dari kelas median yang paling bawah dikurangi dengan 0,5. Kita dapatkan 46,5. Nah, kelas interval tadi adalah batas kelas 3 dan frekuensi kumulatif 11. Frekuensi kumulatif 11 ini kita dapat dari ini frekuensi median kita ya. Frekuensi kumulatif itu kita dapat dari sebelum kelas mediannya. Jadi 6 ditambah 5 adalah 11. Itu yang kita pakai sebagai frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi median adalah frekuensi dari kelas tadi. Nah, kita bisa masukkan ke dalam rumus BBS batas bawah ditambah kelas interval dalam kurung setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median. Kita dapat langsung masukkan 46,5 ditambah 3 dalam kurung 22 dikurangi 11 dibagi 11. Kita dapatkan 46,5 ditambah 3 hasil dari 22 dikurangi 11 dibagi 11 adalah 1 dan kita dapatkan hasil 49,5. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Sekumpulan data yang diperoleh memungkinkan untuk memiliki nilai modus yang tidak tunggal atau mungkin juga tidak memilikinya. Nah, di modus ini masih sama dengan median, kita harus mencari dulu dari batas bawah, kelas interval D1 dan D2. Nah, namun di sini bedanya adalah D1 dan D2. D1 sendiri adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya, dan D2 adalah selisih kelas modus dengan sesudahnya. Di sini BBS-nya masih sama, kelas intervalnya yakni 47-49, frekuensi 11, dan kelas intervalnya juga masih 3. Jadi D1 ini kita dapatkan dari frekuensi 11 dikurangi data selisih frekuensi kelas modus sebelumnya. Jadi 5. Jadi bisa kita hitung 11 dikurangi 5 adalah 6. Nah, D2 adalah dari selisih frekuensi kelas sesudahnya. Berarti 11 dikurangi 7 adalah 4. Nah, apabila kita sudah memiliki 4 ini, kita bisa masuk ke dalam rumus modus, yakni batas bawah ditambah kelas interval dalam kurung D1 per D1 ditambah D2. Dapat kita masukkan ya. 46,5 ditambah 3 dalam kurung 6 per 6 ditambah 4 sama dengan 46,5 ditambah 3 dalam kurung 6 per 10. Kita dapatkan 46,5 ditambah 1,8 dengan hasil 48,3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Di sini saya akan mencari dari letak K3 dengan rumus IN per 4. Di sini I-nya saya ganti 3 karena saya mencari letak dari kuartil 3. Jadi kita bisa masukkan 3 dikali 4 tetap dari jumlah frekuensi dibagi 4 dengan hasil 33. Di sini 33 terletak pada kelas 53 sampai 55. Nah, dapat kita cari batas bawah dari kelas terbawah dari 53 dikurangi 0,5 jadi 52,5. Nah, kita bisa masukkan ke dalam rumus kuartil, yakni batas bawah ditambah kelas interval dalam kurung IN per 4 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil. Nah, kita masukkan batas bawahnya 52,5 ditambah kelas interval 3 dalam kurung dimasukkan 33 dan dikurangi 29 dari total frekuensi kumulatifnya dibagi 8. 8 kita dapat dari frekuensinya ini ya.
Nah, kita lanjut hitung 52,5 ditambah 3 dalam kurung 33 dikurangi 29 adalah 4 dibagi 8. Kita mendapatkan 52,5 ditambah 1,5 dengan hasil 54. Nah, artinya kenapa di sini 75 dan di sini 25? Karena kita mencari letak kuartil 3. Yang mana bila kita mencari letak kuartil 1, maka terdapat di 25. Bila kuartil 2 ada di 50 dan kuartil 3 di 75 dan kuartil 4 ada di 100. Maka 75% dari berat badan maksimalnya 54. Dan sisanya adalah 25 dari berat badan minimalnya adalah 54. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persentil. Persentil adalah ukuran dalam statistik yang mewakili persentase titik data dalam kumpulan data tertentu yang berada di bawah nilai tertentu. Sini saya memakai contoh persentil 14 karena absen saya 14. Dapat kita masukkan dalam rumus IN per 100 sama dengan 14 dikali 44 dibagi 100. 44 tadi tetap sama, masih jumlah dari frekuensi dengan hasil 6,16. Jadi letak P14 adalah di 41 sampai 43. Ya. Dengan batas bawah 41 dikurangi 0,5 adalah 40,5. Nah, kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus, yakni batas bawah ditambah kelas interval dalam kurung IN per 100 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensinya, frekuensi median ya. Jadi batas bawahnya 40,5 ditambah 3 dalam kurung 6 dikurangi 0. Saya dapat 0 karena data di atas ini tidak ada. Karena letak persentil saya kan di bagian pertama. Kenapa 0? Soalnya ini data pertama, data atasnya tidak ada. Nah, jika data terletak pada awal, maka kita bisa gunakan frekuensi kumulatif 0 dibagi dengan frekuensinya 6 ini ya. Nah, dapat kita hitung 40,5 ditambah 3, hasil dari 6 dikurangi 0 dibagi 6 adalah 1, kita mendapatkan hasil 43,5. Artinya 14% kita dapat dari persentil 14 karena saya absen 14, dari berat badan maksimalnya adalah 43,5 dan 86% dari berat badan minimalnya adalah 43,5. 86 tadi kita dapat juga dari 100 dikurangi 14. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.